lihat ya teman, lihat ini baik-baik. Saya akan memaparkan, saya akan bongkar semuanya. Markus, di sini Matius dan Lukas, Yohanes gak masuk, ya. Yohanes gak masuk. Nih, Yohanes itu non kanonik sebenarnya. CatholicResources.org ini ya teman-teman. Or the non John ya, the fourth gospel, gospel yang keempat Yohanes, atau non kanonik gospel. Tuh, non kanonik ini ternyata. Ini tuh non kanonik. Tuh, walah, ini lebih jediar lagi nih Katolik ini. Oke, kita bongkar sekarang ya. Ternyata Matius ini dapat dari sumber M. M itu siapa? M adalah various other materials. Material yang didapat oleh hanya ada di Matius saja, nggak ada di Lukas, nggak ada di Markus. Oke, mostly oral. Ternyata ada oral juga, ada dari lisan. Kalau kamu menghujat lisan nih, saya bisa balik gitu. Some may be written, beberapa mungkin ditulis. Oke ya. Yang ketiga, yang kedua dapat dari Markus. Saya belum tanya Markus ini dapat ini loh. Ini ilmu ini. Dari sumber Q. Q ini siapa? Kita cek Quell. Quell ini a hypothetical written sort of some saying teachings of Jesus. Ternyata sumber Q ini adalah dugaan, ya, hipotetikal ya, dugaan perkataan Yesus, dugaan, belum pasti. Kitab suci kok dugaan, gimana ini ceritanya? Gimana ini? Coba saya tanya, M sama Q ini sebutkan namanya siapa? Coba, ya. Coba Anda sebutkan. Saya butuh nama di sini ya. Saya butuh nama. Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. 4 deh saya tanya deh sekalian ya kan. Saya butuh dapat dari mana dia Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dapat dari mana? Dan tolong sebutkan namanya. Saya butuh nama. Gitu loh. Saya butuh nama. Tolong jawab pertanyaan saya. Jangan sampai tidak tahu. Lanjut. Gue kalah lagi gue, teman-teman. Tap dong, biar gak kalah dong. Gimana sih? Tap aja ya. Jadi saya di sini nggak pernah minta koin teman, nggak usah dikasih koin juga nggak apa-apa. Yang penting tap aja ya. Tap layar biar kerja. Dia, kawan. Enggak, emang aku dari kecil alhamdulillah nggak pernah diajari minta-minta sama orang tuaku. Bukan anti minta-minta. Semangat. Ya, tap. Semangat. Tap aja ya, tap ya. Bantah pakai data lah. Data saya bantah Catholic.com dan Catholic Resources dan Catholic Identity, bantah pakai data. Gitu dong. Bentar ya, sabar. Iya, siap. Kalau cuman sekedar aku nggak percaya itu ya selesai. Kalau gitu, ini kan bukan soal keyakinan, ini kan soal validasi sama verifikasi kan gitu kan. Kalau soal aku nggak yakin, nggak percaya itu ya itu urusan lain. Itu. Bentar. Hilang pula. Gini. Susah memang Bang Ardi ini, pertanyaannya ini aneh-aneh Bang Ardi ini. Sabar, pertanyaan ece. Ini nggak pernah ditanyakan oleh muslim yang lain Bang Ardi ini, kampret memang Bang Ardi ini. Ya, oke, sudah ya. Kita pencet dulu. Ya, tunggu. Kameraku kenapa ya kok kayak gini ya? Tunggu. Sudah ada bagus. Ini gimana nggak bisa besarkan? Oh ini. Oke. Ya, sekarang kita buktikan bualan terbesar di abad ini. Dia bilang tadi apa? Bahwa itu kan diambilnya dari buku yang dikarang manusia untuk membenarkan isi Al-Quran. Dan kan aku bilang, ditulislah bahwa Nabi Muhammad mengucapkan surah, datanglah Zaid bin Sabit disuruh menuliskan, dan Zaid bin Sabit menuliskan, baru dikoreksikan begitu. Sekarang kita buktikan, Islam hanya punya catatan tertua yang di Birmingham. Kalian lihat ini. Di sini tidak ada ayat, tidak ada nama surah. Apa yang dikoreksi Zaid bin Sabit? Apa yang dikoreksi Muhammad? Apa yang dikoreksi malaikat Jibril? Gak jelas. Ini yang mana yang mau dikoreksi itu? Gak ada.
Sekarang Al-Quran sudah punya ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini nggak ada ayat. Jadi ini bukan dari Islam ini. Dari Islam. Jangan kau bilang nggak dari Islam. Kalau kami, masih bisa ku bantai yang kau bilang Katolik ORG itu. Saya tidak terima kalau nggak dari Vatikan. Coba kau cari yang dari Vatikan. Karena saya pernah membaca sebuah apa namanya ya, literasi dari Vatikan yang sangat nggak enak kalau ku bilangkan sama orang Islam. Itu kau buat itu kan bisa dibuat-buat orang itu. Dibuat syanu. Tapi intinya tadi kau mengatakan bahwa Matius menulis. Terima kasih. Ya sianitikus itu siapa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa rupanya? Kau terima tidak terima kan urusan kau, udah aku bilang. Sama dengan kau. Tadi udah kau buka ini Matius. Cuman ada cumannya ini nggak masalah. Penting Matius yang menulis. Titik. Sementara kau ambil tadi, tidak diketahui. Sementara kau ambil tadi, dibuat diketahui si Matius menulis, si Markus menulis. Makanya, kalau menggunakan sumber jangan bertolak belakang. Ya, nah sekarang mana tulisannya si Zaid bin Sabit? Sudah 2 jam kita berdiskusi, nggak bisa kau tunjukkan. Kami tunjukkan ini Matius. Kami tunjukkan ini Matius. Sampai 600 sekian. Ada nggak ayat di situ? Nggak ada. Siapa yang nulis itu? Zaid bin Sabit. Berani nggak dia mengatakan, oh ya ini tulisan Zaid bin Sabit? Nggak berani kawan. Oh ini kitab yang ditulis baik Zaid bin Sabit. Nggak berani. Karena memang Zaid bin Sabit buta huruf. Nggak ada bukti dia bisa menulis. Kan gampang. Buktikan, tolak ucapanku ini. Bahwa Zaid bin Sabit bukan buta huruf. Cara satu-satunya kau tunjukkan tulisannya. Mengenai aku tidak terima dan tidak terima atau tidak terima itu bukan itu deritaku. Sama dengan kami, kau sudah buka siapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa kau tidak terima? Itu urusan kau. Yang penting itulah dibuat di situ. Oh kau nggak tahu siapa penulis? Sudah aku sebutkan penulisnya. Oh di sini menurut Katolik ORG bukan diketahui, tapi kok ambil lagi? Ya memang Matius, tapi hanya sedikit. Itu kan derita kau bro, bukan deritaku. Paham tidak berdiskusi teknisnya? Dan di dalam kitab suci kami juga tertuang, tuliskanlah katanya. Al-Quran ada nggak perintah penulisan Al-Quran di dalam Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran sendiri tidak mengakui ada penulisan Al-Quran di dalam Al-Quran. Gak ada bro. Gimana sih? Kecuali di Al-Quran ada. Ya tuliskanlah. Oke inilah berarti tulis. Al-Quran sendiri tidak ada perintah penulisan di dalamnya. Mengenai penulisan Al-Quran. Belepotan gak bahasaku? Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah penulisan Al-Quran. Gak ada. Tunjukkan saya satu ayat. Hebat kau kalau bisa. Kita sekarang tataran iman dulu. Tataran Al-Quran lah. Dengan Bible. Tunjukkan tulisan. Perintah penulisan. Gak ada. Yeah. Wah, menang aku menang. Kalah. Oh enggak kalah aku. Ditikung dia. Itu namanya tikung. Iya aduh. Udah gak apa-apa lah. Oke thank you teman Caca. Thank you. Oke aku lanjut ya. Jangan lupa ya. Tunggu. Tunjukkan nanti ya dari Al-Quran, perintah penulisan Al-Quran. Iya. Tenang aja. Udah ya, ini aku jawab. Oke. Tunggu. Belum lagi, sabarlah. Yo. Tunggu. Belum muncul. Udah. Oh. Mana tadi? Tunggu, belum muncul tempatku. Udah, aku terima. Silakan.
Al-Quran itu ditulis itu atas perintah Nabi Muhammad melalui otoritas yang diberitakan oleh Allah. Nih buktinya. Hak istimewa ini Allah berikan wewenang dan atau hak otoritas pada Nabi Muhammad. Tuh. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh menulis. Ya simple. Kenapa susah banget? Ini loh. Hak istimewa ini Allah berikan wewenang atau hak otoritas pada Nabi Muhammad agar memberi penjelasan pada umatnya. Ayatnya mana? Ini. Dan kami telah turunkan kepadamu engkau Muhammad berupa peringatan agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan pada mereka. Tuh. Itu gitu loh. Jadi mau ditafsir kemana ini? Mau tafsir kemana? Ayo. Ini udah dijawab gitu loh. Udah ya. Kemudian tadi katanya Zaid bin Sabit. Dengerin ya. Proses penulisan Quran itu sangat ilmiah. Buktinya apa? Buktinya nih, Zaid bin Sabit tidak menulis Quran kecuali disertai saksi loh. Bayangin tuh. Ibnu Abi Atsya mengeluarkan sebuah riwayat dalam Al-Masahif ya. Nih ya. Orang yang pertama kali menghimpun Al-Quran adalah Abu Bakar yang ditulis oleh Zaid. Dahulu manusia datang kepada Zaid bin Sabit, maka Zaid tidak menulis satu ayat kecuali disertai dengan dua saksi adil. Tuh. Dan sesungguhnya akhir surat Baroah tidak didapatkan kecuali bersama Khuzaimah bin Sabit. Kemudian ia berkata, tulislah dia karena Rasulullah SAW telah menjadikan kesaksian dia dengan kesaksian dua laki-laki. Maka ia menulis. Tuh. Surat Baroah ya, Baro'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina haddu minal musyrikin. Ini surat At-Taubah. Oke. Udah terjawab. Sekarang tadi katanya pembuktian. Ini udah saya buktikan. Quran Birmingham itu naskahnya bukan cuma Birmingham, bro. Ini ya Birmingham 25 Hijriah. Ya. Ternyata ditulis tahun 25 Hijriah gitu loh. Kita cek ternyata Quran ini ya, oke Ani. Quran ini pada saat penyaliman pada masa Utsman bin Affan, yang nulis kan Zaid bin Sabit juga. Tuh, pada tahun 25 Hijriah gitu loh. Berarti pas Quran Birmingham. Sedangkan Quran lain banyak, ada banyak. Ini nih contohnya. Ini di Topkapi Museum, Bung. Ini juga Utsmani. Kalau Utsmani itu rasemnya Utsmani itu yang nulis Zaid bin Sabit dan kawan-kawan. Memangnya siapa lagi kalau bukan dia? Yang penting saya sudah bisa nyebutkan orang-orangnya. Banyak, ada 65 orang penulis Al-Quran ya. Saya nggak akan masuk ke situ karena Lairudi dari tadi belum pernah menyebutkan satu nama saja. Satu tak iya. Belum pernah menyebutkan satu nama saja. Siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Ayo. Katanya menolak Katolik. Gak bisa, Bung. Saya punya data, Bung. Gak bisa menolak Katolik, gak bisa dong. Ini kekristenan dong. Gak bisa dong. Bantah dong data saya bahwasanya Anda nggak perlu konsen di sininya. Bantah kalau Yohanes yang nulis Yohanes. Bantah, apa dasarnya? Ternyata di sini disebutkan di Katolik, dasarnya itu pada saat until the second century, setelah sampai dengan abad kedua. Oleh siapa? Kita cek di sini ya, sejarah penulisan Alkitab. Kita cek di sini ya. Kita cek mana ya, ini. Ternyata Matius ini ya, nih. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam naskah Alkitab, kesaksian semua bapak gereja ternyata. Bayangin. Bapak gereja ternyata. Apa otoritasnya bapak gereja? Coba. Oke ya, saya masuk ke sini. Ini nggak disentuh loh pertanyaan saya. Ini nggak disentuh sama Lairudi ya. Saya tambah sekarang pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah kapan Yesus memverifikasi tulisan Injil keempat Injil itu? Biar cepet ya, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil. Ini pertanyaan ini, Le. Tolong dijawab, Le.
Ini pertanyaan yang 3 belum dijawab, yang 4 belum dijawab. Saya tambahin ya, di screenshot aja lah ya, biar ketahuan nih, di screenshot aja. Pertanyaan ketiga, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dapat dari mana? Sebutkan namanya. Yang keempat, pertanyaan saya, kapan Yesus memverifikasi tulisan keempat Injil dan bagaimana proses verifikasinya gitu ya? Dan bagaimana proses verifikasinya? Jediar, selamat datang di pertanyaan. Lanjut, Lerudi. Bentar. Dua pertanyaan belum dijawab. Jediar, selamat datang di pertanyaan. Sabar. Memang ya, oke, susah. Nggak ada yang bisa dijawab dari 4 pertanyaan. Gimana coba Lairudi nih? Aduh. Wah, ada dijawab. Kau aja nggak mengerti. Apa jawabannya? Bentar ya. Apa jawabannya emang? Tidak tahu. Oke, sudah. Lanjutkan. Iya, lanjut. Kau tidak tahu. Kan Matius, Markus, Lukas. Gimana? Kau tolak itu kan urusan kau. Oke. Nah, lanjut. Ya. Sekarang kau tadi sudah membawa sebuah itu. Sekarang aku juga bisa. Ini diambil dari Church of Jesus Christ. Masa kita harus jadi berlaga tulisan-tulisan kayak gini? Makanya aku bilang kau tuh ambil kitab dari kitabmu. Perintah penulisan Al-Quran tidak ada. Siapa yang menulis kitab ini? Matius juga dikenal sebagai Lewi, putra Alfeus. Adalah penulis kitab Matius maksudnya. Dia dulunya seorang pemungut cukai atau ada tulisannya. Kalau masalah pasal gini, banyak bertebaran di sana. Di dalam dunia maya. Kau cari yang menentang apa yang ku katakan. Bukan begitu berdiskusi. Berdiskusi yang paling valid. Tunjukkan perintah penulisan dari Al-Quranmu. Nggak ada. Ayat yang kau pakai itu bukan perintah penulisan Al-Quran. Al-Quran itu dibilang Jibril bacakan. Bacalah. Nggak ada, tulislah. Nggak ada. Dan tulisan yang kau ambil itu adalah tulisan untuk melindungi Al-Quran. Ditulis abad sekarang itu. Abad 19. Bukan zaman Nabi Muhammad itu ditulis. Itu kan dikarang penulis. Biar kelihatan hebatnya. Faktanya kan tidak demikian. Gimana sih? Oh, ini tulisan Zaid bin... Alah. Dan mana ada yang menyatakan yang Birmingham tulisan Zaid bin Sabit? Tidak ada. Gimana sih? Sudah kita buktikan. Al-Quran yang kau pegang punya ayat. Al-Quran yang di Birmingham tidak ada ayat, tidak ada surah. Jadi dari mana kau ambil? Oh, bukan hanya di Birmingham aja itu tersimpan. Dari mana? Sama nggak uji karbonnya dengan yang kau pegang itu? Yang dengan di Turki itu? Kan tidak. Itu diterbitkan orang, dan aku bilang untuk melindungi. Belum lagi kalau yang di Yamen. Yang hanya berapa persen itu dapat. Yang tertua di Yamen yang paling banyak. Sana'a. Bukan yang di Turki. Yang di Kairo itu sekarang itu yang kau pakai dan dipakai habis zaman ini. Kalau yang dulu mana itu dipakai? Pahami dulu. Hanya Al-Quran yang tidak bisa dipalidasi. Wah, Muhammad mengoreksi Muhammad aja nggak bisa baca tulis. Oh, dia dibacakan para sahabat. Memang dia tahu apa yang ditulis sahabat, kan belum tahu. Kecuali ada di dalam Al-Quran tertulis atau malaikat Jibril mendampingi. Kalau kami ada, ini di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Validasinya siapa? Allah. Gimana sih? Kau terima terserah. Tak terima juga terserah. Tapi itulah isi Bible kami. Lah kau mana tulisan Al-Quran? Validasinya Muhammad? Tak ada. Maka diterbitkanlah buku karangan manusia bernama hadis. Allah saja tidak mengatakan bahwa hadis ini
Kitab yang sohi, kitab yang doif, tidak ada. Nggak ada perintah Allah doif, saya doif. Ya. 1 Tawarik 28 ayat 19. Semua itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. Tuhan langsung yang memverifikasi. Oh enggak, harus dunia. Kami enggak mau. Yang memverifikasi kitab suci kami Tuhan langsung loh. Yang memverifikasi kitab kalian siapa? Manusia. Kalah kelas. Dan manusianya itu siapa? Manusia di abad sekarang. Bukan manusia di abad dulu. Kok bisa manusia di abad sekarang? Ya ditulislah tulisan. Untuk melindungi itu dibuat tulisan zaman. Coba kau tunjukkan kepada aku dulu. Tahun berapa tulisan yang kau bacakan itu tadi semua? Sebagai bukti itu tahun lama. Gak bisa kau buktikan. Itu kan di karang-karang orang sekarang. Karena Allah sendiri tidak ada memerintahkan penulisan Al-Quran. Dan tidak ada Allah mengatakan para penulis kami dampingi. Gak ada. Para penulis itu dilindungi oleh Allah. Gak ada. Apalagi kau ambil hadis. Tidak ada firman Allah SWT. Hadis itu terlindung dari tulisan tangan manusia. Gak ada. Hadis itu adalah benar. Hadis ini adalah doif. Memang Allah SWT ada mengatakan, oh hadis Bukhari doif, hadis Bukhari sahih, hadis Isyanu doif. Gak ada. Itu karangan manusia semua. Makanya tolong buka dari Al-Quran. Kalau kami sudah ya, terjawab ya. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dari Allah. Kau terima tidak terima itu deritamu. Penting ada. Lah kalian, mana ada di dalam Al-Quran seperti itu ayat? Terima kasih. Waduh, ngeri. Ngeri. Udah ya aku ya. Jauh. Tunggu lu, belum muncul, sabarlah. Iya, ya udah. Dia agak istirahat 1 menit, setengah menit itu. Berapa detik lah. Oke. Minum lu. Kita sampai jam berapa ya? Ini sudah jam 10. Aku sampai jam 10 bisa. Kalau tanya itu jangan tanya ke jangan tanya ke yang muda, keliru. Tanya ke diri sendiri karena tua. Ya, berarti habis ini kau, habis itu aku, baru kita closing statement ya. Ya, oke. Apa? Oke, silakan. Mana? Aku belum gitu loh. Tunggu. Udah, sabar. Oke ya, aku putar kameraku ya. Pertanyaan saya gini loh yang ketiga. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dapat dari mana? Saya cuma tanya ini. Ini loh, pertanyaan ketiga ini loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dapat dari mana? Dan sebutkan nama-namanya. Kalau Anda bilang bahwasanya ini diilhami oleh Allah, dan pertanyaan saya sekarang, lah buat apa Yesus? Bukankah sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka? Segala firman, bayangkan, coba. Segala firman. Apakah firman itu Yesus? Oke, kalau kita sepakati, berarti sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, setelah Yesus sampaikan kepada mereka, begitu. Nah, berarti firman itu kok ke Allah jadinya. Otoritas tertinggi di kekristenan Anda itu Yesus. Jangan kemana-mana. Gitu loh. Otoritas tertinggi itu Yesus. Bisa nggak diajak ngomong Allah? Ayo coba. Allah bisa nggak diajak ngomong sama Matius? Coba buktinya mana Matius ngomong sama Allah? Mana Markus ngomong sama Allah? Mana Lukas ngomong sama Allah? Mana Yohanes ngomong sama Allah? Ayo. Gak bisa. Bahkan Yesus sekalipun tidak pernah memverifikasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba tunjukkan kepada saya. Ini pertanyaan ini. Kapan Yesus memverifikasi tulisan keempat Injil itu? Kapan gitu loh? Kapan dan bagaimana proses verifikasinya? Berarti ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan ketiga belum dijawab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dapat dari mana? Sebutkan namanya. Kalau sudah dijawab, pasti saya kasih warna merah. Tadi pertanyaan pertama, jawabannya tidak tahu. Oke. Jawaban pertanyaan nomor 2, gak tahu juga. Oke. Jawab pertanyaan nomor 3, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dapat dari mana? Yang saya tanyakan itu Matius, Markus, Lukas dapat dari mana? Dan sebutkan namanya. Ini dari tadi makanya saya suruh screenshot gitu loh, biar inget gitu loh. Kemudian kalau memang mau lari-lari ke apa namanya ini teman-teman, aku buka ya.
Kalau mau lari-lari ke verifikasi gitu loh. Ini nggak jelas. Yesus dapat firman dari Allah. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-muridnya. Oke. Apakah dicatat oleh murid-muridnya? Ya, Anda bilang. Nah, kapan Yesus memverifikasi catatan murid-muridnya? Ayo jawab. Kapan? Ada nggak di Bible? Katanya Bible menjawab Bible sendiri. Tunjukkan kepada saya ayat yang eksplisit bahwasanya Matius menulis Matius, Lukas menulis Lukas, Markus menulis Markus, dan Yohanes menulis Yohanes. Dari mana? Gak ada lah. Kitab penyelidikan yang ada. Lukas dapat dari mana? Dari orang. Siapa orang yang nggak tahu? Tuh, ini loh. Bagaimana, saya tanya ini loh, prosesnya bagaimana Yesus? Yesus nih ya, ini Yesus. Kalau Rasulullah mendiktekan prosesnya kepada para murid-muridnya. Sekarang saya tanya, Yesus bagaimana caranya? Apakah ditulis pada saat Yesus masih hidup? Oh tidak, tidak. Yesus sudah terangkat ke langit 33 Masehi, ditulis pada tahun 60 Masehi, jediar. 30 tahun gak ada tulisan apa-apa. Coba bayangin, dapat dari mana? Ini gagal dari sini ya. Kodeks Sinaiticus gagal teman-teman ya, nggak bisa dijawab sama dia ya. Nah, sekarang kita kelari ke Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dapat dari mana? Matius ini dapat dari mana? Markus dapat dari mana? Lukas dapat dari mana? Yohanes dapat dari mana? Satu. Kedua, apa yang didapat Matius? Apa yang didapat Markus? Apa yang didapat Lukas? Apa yang didapat Yohanes? Oke, kedua. Ketiga, setelah didapat, pertanyaan saya, berapa ayat yang didapat? Berapa pasal yang didapat? Apakah benar dari Yesus? Kapan Yesus verifikasi? Nah, itu loh. Penting itu. Kapan Yesus verifikasi ini, kapan? Woi. Gimana Lerudi ini? Aduh. Tadi udah saya jawab Quran berkali-kali ya. Saya sampai capek ya teman-teman ya. Ini ya. Ini tuh sanad teman. Ini transmisi gitu loh. Kalau nggak dipercaya nggak mungkin jadi gitu loh. Buktinya ini warna-warna ini menandakan bahwasanya transmisinya ini benar. Apa arti warna itu? Yaitu sikoh, hafiz, sahabat. Bayangin warnanya hijau sama biru semua. Tuh, sikoh, adil. Ini jadi ada analisanya gitu loh setiap orang itu. Nah pertanyaan saya, Bible ini dapat dari mana gitu loh? Coba tunjukkan ke saya. Matius dapat dari mana? Lukas, Markus dapat dari mana? Lukas dari mana? Yohanes dari mana? Jawab. Begitu saudara. Lanjut. Siap. Aman itu. Dari tadi aman aja nggak dibantah. Pada dibantah, kau yang nggak mendengar. Ya dapat dari mana berarti? Oke. Ya, jawaban ya, oke. Ya, oke. Ya, oke. Pencet, ya. Sebenarnya semua sudah kujawab, mana ada yang nggak terjawab. Siapa penulis Sinaiticus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kau tidak terima urusan kau, udah ku bilang. Dari mana mereka menerima itu? Ya dari Yesus lah, mereka ikut Yesus. Matius murid Yesus, gimana sih? Markus murid Yesus, Yohanes murid Yesus. Memang Lukas dikatakan di situ dokter daripada si Paulus. Ya dia juga murid Yesus. Dan sudah kukasih ayatnya, Alkitab kami mengatakan ilham dari Allah. Loh, kok Allah yang yang punya firman kan Allah. Kok enggak Yesus yang tertinggi? Lucu kalian. Ditawarin juga sudah ada verifikasi dari Tuhan. Lah kalian mana verifikasi dari Tuhan? Yang memerintahkan penulisan Al-Quran itu Tuhan. Tuhan memerintahkan tidak ditulis tapi dibaca. Bacakanlah. Ada nggak perintah kepada Muhammad? Tuliskanlah, nggak ada. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak ada mengatakan untuk ditulis. Lantas manusia yang memverifikasi manusia kan? Ada nggak Tuhan memverifikasi Al-Quran? Tidak ada, ngarang-ngarang kau. Hanya Al-Quran lah di mana di situ ayatnya bahwa Allah sendiri tidak ada menyuruh memerintahkan penulisan Al-Quran. Gak ada di situ verifikasi, gak ada. Yang dijaga adalah Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Yang kau pegang itu bukan Al-Quran. Bisa nggak kau jamin sudah 100% yang di dalam hati Nabi Muhammad menjadi 6.300? Dikit kali kitabnya.
30 berapa? 23 tahun Nabi hanya dapat 6.000 ayat. Yakin tak kau tuh? Dari mana verifikasinya? Gak ada verifikasi dari Allah. Bahwa perintah penulisan tidak ada, perintah melindungi tulisan juga nggak ada. Maka dibilang celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Celaka kalian. Kemudian kau buka ayat hadis. Dan aku bilang berapa kali, hadis itu tidak ada jaminan dari Allah bahwa itu terjaga, terlindungi, tidak ada. Kau ambil kitab para ulama, tidak ada diperintahkan di dalam 6 rukun Islam beriman kepada buku ulama, nggak ada itu. Kalian kan sukanya mengambil buku-buku yang nggak ada hubungannya, kecuali ada perintah beriman kepada buku ulama. Kau ambillah buku semua ulama. Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, bahkan hadis pun tidak ada dikatakan beriman kepada hadis. Itu karangan manusia. Memang Muhammad verifikasi hadis. Hadis itu muncul tahun berapa? Siapa yang memverifikasi doif hadis itu atau enggak? Bukan Muhammad, tapi para ulama. Gimana sih? Aduh. Kamu bilang sangat ilmiah. Ditulis ada saksi. Itu kan tulisan orang zaman sekarang yang mengatakan ketika itu ditulis ada saksi. Bukan tulisan kau itu diterbitkan tahun berapa? Pada zaman Zaid bin Sabit ada nggak perintah itu? Allah aja nggak ada memerintahkan menulis. Makanya pakai logika dong. Kecuali ada Allah memerintahkan menulis, betul. Oh ya, Zaid bin Sabit ini memang diperintahkan Allah untuk menulis. Ini nggak ada. Ilmiah kau bilang itu tulisan tahun 1900-an. Untuk apa? Melindungi Al-Qur'annya. Kenapa saya katakan melindungi? Karena kalau ditanya bagaimana? Ini loh buktinya. Padahal fakta sejarah nggak ada. Ada nggak Allah menunjuk Zaid bin Sabit penulisnya? Nggak ada. Ngarang kau. Oh, Nabi Muhammad sudah verifikasi. Buktinya Birmingham nggak ada ayat, nggak ada nama ayat, nama surah. Dari mana asal usulnya itu? Kau pakai logika. Sudah. Kemudian kau bilang, sudah kujelaskan ya, Matius, Markus, Lukas penulisnya itu tidak ada urusan. Kau terima bahwa tidak, kau bilang ini enggak, itu urusan kau. Nah, sudah ini. Ya, ini terakhir. Bahwa ingatlah, hanya Al-Quran lah yang kitab tidak bisa dipalidasi. Kalau kita katakan tulisan Zaid bin Sabit, sampai hari ini tulisan itu tidak bisa ditemukan. Dan kalau ditemukan dianggap itu Birmingham, berbeda dengan yang sekarang. Sudah ada ayat. Artinya itu ditambahi Quranmu yang sekarang. Terjamah tangan manusia. Dan begitu. Penulis sapi betina pun kita nggak tahu. Zaid bin Sabit itu dari ayat berapa, surah berapa sampai surah berapa kita pun nggak tahu. Yang penting itulah. Ya udah, iman kaulah itu. Tapi verifikasi banyak habis. Ada nggak rekaman tertua? Nggak bisa juga diverifikasi. Lantas dengan apa mau verifikasi Al-Quran? Hanya dengan menerbitkan buku-buku sekarang. Itulah verifikasinya. Terima kasih. Oke, aku penutup ya. Closing statement aku dulu baru kau ya. Ya, oke, lanjutlah. Halo? Nah, iya. Dua kita 2,5 menit, 2,5 menit. Ya. Oke. Oke, pencetlah.